Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring ya. Seharusnya jadwal sekarang, minggu sekarang itu kalian tatap muka ya, secara tatap muka kan. Dikarenakan kalian kemarin itu vaksinasi kedua, jadi untuk masalah kesehatan takutkan nanti ada gejala, jadinya kalian istirahatan di rumah ya meskipun secara daring, insya Allah kita akan tetap melaksanakannya secara optimal ya. Baik, sebelum kepada materi, Bapak akan beri sedikit ada informasi mengenai hasil nilai raport ya. Itu hasil nilainya itu murni dari hasil penilaian PTS ya, bukan dari hasil tugas di rekap, tapi murni hasil PTS ya. Jadi apabila ada yang kurang, itu tidak ada perbaikan karena itu merupakan hanya sementara ya. Itu hanya sebagai pengingat saja bahwa nilai kamu segitu ya. Jadi untuk nanti nilai PS-nya nanti akan disatukan dengan nilai tugas-tugas. Jadi itu nilai PTS-nya belum disatukan dengan nilai tugas. Terus yang kedua, mengenai tugas clipping, silakan segera diselesaikan. Nanti dikumpulkannya pas tatap muka saja ya. Pas tatap muka nanti dikumpulkan. Dan tugas hafalan maupun asmaul husna baik surat al-hujurat ditunggu segera mungkin ya. Silakan ditunggu tugasnya. Baik, untuk hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai semangat menuntut ilmu. Ini merupakan materi ketiga di semester 1 ya, setelah Asmaul Husna. Ini materinya. Ini materi mengenai semangat menuntut ilmu atau semangat mencari ilmu ya. Sesuai dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasannya semangat mencari ilmu itu ada dalam hadisnya, itu talabul ilmi faidatun ala kulli muslim wa muslimat, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, adapun pokok bahasanya itu ada 7 ya, tapi di sini Bapak untuk pertemuan hari ini akan memberikan materi sampai ke dalil saja ya, sampai ke dalil. Untuk selebihnya tiganya ini bisa kalian dipelajari di rumah masing-masing menggunakan handphone pada materi PowerPoint yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya kirimkan pada pertemuan daring sebelumnya ya. Yang pertama, terus saja membahas mengenai pengertian mencari ilmu ya. Secara bahasa, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui ya. Sedangkan ilmu secara istilah adalah ma'rifat atau pengetahuan, sebagai lawan dari kata al-jahl atau ketidaktahuan. Jadi ilmu itu secara bahasa adalah pengetahuan ya. Pengetahuan dan lawan katanya itu al-jahl, ketidaktahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu secara istilah merupakan kumpulan dari pengetahuan tentang suatu ya. Nah, sementara yang dimaksud dengan mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah suatu usaha sadar ya untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seorang dari tidak tahu menjadi tidak tahu, juga mengubah perilaku seorang yang ke arah yang lebih baik, sehingga seorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Nah, ini bukan hanya cerdas dalam otak saja, cerdas dalam pikiran saja, tapi cerdas dalam berperilaku, cerdas dalam bertata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini mencari ilmu itu tujuannya bukan hanya untuk pintar, tapi untuk cakapan intelektual dan emosional dan sosial religiusnya.
Bukan hanya kecakapan intelektual saja, tapi sosial dan religiusnya juga harus senantiasa cakap atau cerdas. Jadi niatnya bukan hanya untuk pintar, tapi cerdas. Ya, kalau orang cerdas itu cerdas berperilaku, cerdas bertutur kata, cerdas dalam intelektual. Ya, lanjut. Klasifikasi ilmu menurut hukum yang mempelajarinya itu ada dua. Ada ilmu fardhu ain, ada ilmu kifayah. Nah, berbicara mengenai hukum fardu, ya ada dua ya, fardhu ain dan fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, setiap orang. Nah, biasanya ilmu itu merupakan ilmu pokok, ilmu dasar seorang untuk mempelajari ilmu yang lainnya. Nah, yang termasuk pada ilmu fardhu ain, contohnya itu adalah ilmu agama. Ada 3 unsur ya dari agama, itu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi yang termasuk dalam ilmu fardhu ain adalah ilmu agama. Ya. Jadi ilmu fardhu ain itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sedangkan ilmu fardhu kifayah, ini ya penjelasannya, ilmu fardhu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Jadi apabila ilmu yang apabila sudah ada dari sebelumnya itu sudah ada yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban muslim lainnya. Jadi boleh memilih ya, tidak begitu wajib. Ini namanya bisa boleh memilih. Kalau kita kan kalau tadi ilmu wajib itu ilmu agama, yang wajib harus dipelajari. Tapi kalau ilmu yang lainnya, ilmu fardhu kifayah ini tidak wajib, tapi apabila kita ingin menjadi dokter, kita pelajari ilmu kedokteran. Ingin menjadi ilmu pendidikan, kita pelajari ilmu pendidikan. Tidak wajib semuanya. Yang menjadi wajib adalah ilmu fardhu ain, yaitu ilmu agama. Yang lainnya itu adalah merupakan ilmu fardhu kifayah. Boleh memilih, tidak diwajibkan. Gugur. Tidak begitu wajib. Tapi kalau kita misalkan ingin menjadi sarjana dokter, guru, maka harus mempelajari ilmu-ilmu yang mempelajari dari bidang tersebut, baik kedokteran, sains, atau kimia, dan lain sebagainya. Ya. Baik, lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai keutamaan dan kemuliaan ilmu. Itu ada 4. Di antaranya yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Yang ketiga, warisan para nabi. Yang keempat, ilmu lah ilmunya amal. Nah, dengan ilmu tentunya menjadikan manusia itu memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Kita tahu ya, manusia itu memiliki akal pikiran. Apabila digunakan dengan baik, sebaik-baiknya ilmu tersebut, insya Allah akan memiliki keunggulan. Ya, baik keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Dengan ilmu bisa memiliki jabatan. Dengan jabatan kita bisa diangkat derajat seorang manusia, dihormati oleh orang lain. Ya. Terus yang ketiga, warisan para nabi. Ilmu itu merupakan warisan yang harusnya kita jaga dan diamalkan, dipelihara oleh kita semua. Terus yang keempat, ilmu adalah ilmunya amal. Nah, warisan dengan amal, amal di sini bukan hanya materi, tapi dengan ilmu juga kita bisa beramal. Kita bisa membantu yang membutuhkan. Kita bisa membantu apabila ada kesusahan dalam mengerjakan tugas materi, maka kita bantu. Bukan bantu jawabannya, tapi bantu caranya, bantu cara penyelesaiannya. Tuh, ya. Banyak lagi selanjutnya. Ini mengenai dalil. Nah, ini terakhir ya di pertemuan hari ini, yaitu dalil perintah menuntut ilmu. Banyak dalil yang bersifat berasal baik dari Al-Quran maupun hadis tentang menuntut ilmu. Konteks dalilnya pun banyak ragam. Misalnya adalah tentang anjuran menuntut ilmu, yaitu surat At-Taubah ayat 122. Kalau bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafah. Fa'aula nafal min kulli firqatin minhum ta'ifatul
liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdarun. Sini artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada umum kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di sini ternyata ada perintah ya bahwasannya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Tidak seharusnya semuanya waktu itu seorang sahabat Rasul semuanya jangan pergi ke medan perang semuanya. Tapi ada sebagian yang harus standby. Mereka tidak pergi. Yang tidak pergi itu diwajibkanlah untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka. Dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi dibagi dua nih, ada sebagian yang pergi ke perang, sebagian lagi diharuskan untuk tetap diam, untuk ditugaskan untuk memperdalam agamanya, sehingga nanti ketika orang itu kembali, yang sebagian itu pergi ke perang, maka orang yang standby di sini harus memberikan mengamalkan ilmunya, memberikan ilmu yang tadi sudah didapatkan pada orang yang sudah perang tadi. Jadi itu ya, jadi di sini perintah menurut ilmunya itu. Tadi dulu itu sebagian orang tidak berangkat pergi ke perang, tetapi standby untuk memperdalam ilmu. Tuh mengenai dari perintah ilmu ya, surat Taubah ayat 102. Selanjutnya di sini ada etika ya. Etika dalam ilmu yang pertama itu meluruskan niat. Nah, niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah yang pertama ini bisa dibaca ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Yang keempat, menjadikan bekal untuk kehidupan akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Tuh. Pertama itu meluruskan niat ya. Yang kedua, tentunya menghormati guru. Salah satu cara menghormati guru adalah dengan bersikap sopan ya, serta memulihkannya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ini penting ya, bagaimana kita mau ilmu yang bermanfaat tapi ke gurunya kurang ajar, ke gurunya tidak sopan ya. Bahkan sampai kapanpun ilmu tersebut tidak akan sampai, tidak akan bisa diraih karena kan kepada gurunya juga tidak sopan. Jadi pada kalian semuanya apa titip ya, berlakulah sopan, berlakulah santun kepada guru-guru kalian. Bukan hanya ke bapak, tapi ke guru-guru yang lainnya. Guru matematika, guru kimia. Meskipun dalam pengajarannya mungkin kalian tidak terlalu suka, tapi harus tetap sopan. Karena kan apa? Karena sebagai murid kita harus senantiasa harus menghormati guru kita. Bapak juga sama. Bapak juga seorang murid dulunya, punya guru. Bapak insya Allah, Bapak juga suka ketika ada guru ya salam baik, berperilaku sopan, bertutur kata yang baik ya. Jadi intinya apa tip lah semuanya untuk bertutur kata sopan santun baik dalam chat ya, baik dalam obrolan langsung gitu, harus bertutur kata dengan baik. Karena tugas kita sebagai siswa murid adalah menghormati guru, belajar dan menyimak segala perintah dan materinya. Tugas kita itu, tugas sebagai murid itu. Ya, terus yang ketiga, awali akhiri dengan doa. Nah, ya ini doanya sudah ada nih ya. Usahakan ya, wajib itu hukumnya harus ketika mau memulai pelajaran atau belajar pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Ini doanya ya, doa untuk memulai proses pelajaran adalah Robbi Jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya ya Allah tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Jadi sini ada permintaan, mengandung permintaan ya, permohonan ya Allah tambahkanlah aku ilmu serta
berilah aku kurnia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang yang soleh. Itu merupakan doa mengawali belajar. Ya. Terus ketika selesai, hendaklah mengucapkan Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna itba'atu wa arina batila batilan warzuqna jatinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan karunia kepada kami agar dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikan kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Itulah doa sebelum kita belajar dan sudah kita belajar. Ini kiat-kiatnya ya. Ini kiat-kiat yang perlu kita pahami. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu, hindari perbuatan maksiat, mengamalkan ilmu yang sudah didapat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak berdosa, mau mengajarkan kepada orang lain, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, hikmah menuntut ilmu. Hikmahnya yaitu menjadi orang yang takut hanya kepada Allah, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Terakhir, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Dari sini yang saya berikan materinya. Sekian dan terima kasih. Silakan subscribe, like, and comment. Subscribe apabila Anda belum, dan like apabila kalian suka video ini. Ya. Like and comment ya. Terima kasih. Sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan komentar, berikan kesimpulannya di kolom komentar di bawah ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.